Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rindiani, Melia, dan saya Arista akan menjelaskan tentang memahami perkembangan pemikiran filsafat barat pada zaman Renaissance, modern, dan kontemporer. Untuk poin yang pertama, yaitu perkembangan pemikiran filsafat barat zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman di mana orang merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Gerakan ini juga menunjukkan pada zaman di mana ditekankan otonomi dan kedaulatan manusia dalam berpikir, berkreasi, serta mengembangkan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Gerakan ini diterapkan dari abad ke-14 hingga abad ke-16 di Eropa Barat. Tokohnya yaitu Nicolaus Copernicus pada tahun 1474 sampai 1543 yang mengemukakan bahwa matahari merupakan pusat daripada sistem tata surya, di mana bumi beserta planet-planet lainnya beredar mengitari matahari. Pandangan ini bertentangan dengan dogma gereja pada waktu itu yang mengemukakan bahwa bumi merupakan pusat daripada sistem tata surya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu perkembangan pemikiran filsafat barat zaman modern. Zaman modern adalah zaman di mana sejarah filsafat barat yang menjadi tanda akhir dari abad pertengahan atau masa Renaissance. Awal abad modern kemungkinan terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Tidak mudah menentukan batas yang jelas mengenai akhir zaman modern ini. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman modern dimulai oleh dua tokoh penting, yaitu yang pertama, Isaac Newton pada 1643 sampai 1727. Karyanya yaitu pada zaman modern ini adalah teori gravitasi, yaitu perhitungan kalkulus dan optikal. Yang kedua, Leibniz pada 1646 sampai 1716. Hasil temuannya yang terkenal di Jerman adalah diferensial atau integral, yang mana teori ini merupakan awal perkembangan ilmu matematika. Kemudian untuk poin ketiga, perkembangan pemikiran filsafat barat zaman kontemporer. Istilah filsafat barat kontemporer ini pertama kali muncul di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Perkembangan ilmu pada zaman kontemporer ini meliputi hampir seluruh bidang ilmu teknologi, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, politik, serta ilmu-ilmu eksak seperti fisika, kimia, biologi, serta aplikasi-aplikasi lainnya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi, komunikasi, serta lain sebagainya. Beberapa tokoh filsafat yang berpengaruh pada zaman kontemporer ini yaitu yang pertama Edmund Husserl, yaitu pendiri aliran fenomenologi, yang kedua Jean-Paul Sartre, tokoh populer dalam aliran eksistensialisme, kemudian yang ketiga ialah William James, yang mana dia merupakan tokoh pragmatis. Kemudian kesimpulan, yang pertama, zaman Renaissance merupakan zaman kebangkitan dan dimulainya kebebasan yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk melakukan penyempurnaan pengetahuan pada abad pertengahan. Yang kedua, zaman modern merupakan zaman di mana terjadi penyempurnaan terhadap penemuan-penemuan pada zaman sebelumnya atau zaman Renaissance yang dimulai pada abad ke-17. Yang terakhir adalah zaman kontemporer merupakan era inovasi dalam berbagai bidang, bukan saja pada ilmu eksak tetapi juga ilmu sosial dan keagamaan. Sehingga pada zaman kontemporer ini masyarakat lebih terbuka pemikirannya untuk semua bidang pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.